Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, anak-anak ibu kelas 8, hari ini kita kembali belajar pelajaran bahasa Indonesia. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga tentang teks ulasan. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin mengulang proses pembelajaran kalian pada minggu lalu, yaitu tentang ciri-ciri kebahasaan teks ulasan. Nah, kalian bisa buka LKS kalian. Pada minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang ciri-ciri kebahasaan teks ulasan. Di antaranya, Ibu hanya buat dan hanya paparkan garis besarnya saja pada layar. Yang pertama, dia menggunakan konjungsi atau kata hubung. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, bahwa konjungsi itu disebut juga dengan kata hubung. Kata hubung apa saja yang ada di dalam teks ulasan? Di antaranya, teks ulasan itu menggunakan kata hubung penjelas atau penerang, menggunakan kata hubung waktu, menggunakan kata hubung yang menunjukkan pertentangan, dan menggunakan kata hubung yang menunjukkan penyebab, sebab atau akibat. Yang kedua, ciri kebahasaan teks ulasan itu terdapat kalimat saran atau solusi atau jalan keluar, bisa juga disebut dengan rekomendasi. Kalimat saran perlu disertai dengan data-data ataupun fakta yang ada agar tujuan yang diinginkan tersebut dapat tercapai. Ciri kebahasaan teks ulasan yang ketiga menggunakan kata sifat. Pada minggu lalu Ibu juga sudah menjelaskan secara terperinci bahwa kata sifat di dalam teks ulasan itu bertujuan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya, baik itu buku, novel, film, atau lagu. Ciri kebahasaan yang keempat menggunakan kata rujukan. Kata rujukan itu seperti biasa yang sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu, menggunakan kata ini, itu, di sini, di situ. Nah, baik. Pada minggu lalu kalian sudah melakukan dan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, kita masuk kepada materi pada hari ini, yaitu yang pertama, sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran kali ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu untuk menyusun teks ulasan dengan langkah-langkah yang benar. Yang kedua, mengungkapkan kembali teks ulasan secara lisan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang menyusun teks ulasan. Menyusun teks ulasan itu berdasarkan analisis ataupun pemahaman atas buku, novel, film, atau lagu yang dibaca atau didengar, tergantung dengan objek yang akan diulas. Nah, Ibu kembali kepada pengertian teks ulasan bahwa teks ulasan itu merupakan suatu teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap suatu buku atau karya-karya yang lain. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, bisa itu novel, bisa itu berupa puisi, bisa berupa syair, atau bisa juga berupa lagu atau film, ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana apakah kalian bisa menyusun teks ulasan, perlu kalian ketahui langkah-langkah penyusunan teks ulasan terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah menyusun teks ulasan yang pertama itu adalah menyusun data. Menyusun data ini artinya mencatat identitas buku seperti judul, penulis,
nama penerbit, tahun terbit, termasuk juga ketebalan buku. Kalau dia berupa buku atau benda yang berbentuk barang yang dicetak. Kalau dia berbentuk lagu atau film, kalian bisa catat judul lagu atau judul film, kemudian sutradara, produser, penulis skenario, bintang, aktor atau aktris yang bermain di dalam sebuah film, atau bisa juga aktor atau aktris yang ada di dalam yang menyanyikan sebuah lagu. Setelah kalian catat itu pada bagian awal, yaitu penyusunan data, selanjutnya yang dilakukan adalah mencatat hal-hal yang menarik dari isi buku. Nah, setelah kalian membuat data atau identitas buku atau identitas film atau lagu, selanjutnya kalian mencatat hal yang menarik dari buku, film, atau lagu tersebut. Yang ketiga, menulis teks ulasan berdasarkan struktur. Nah, ini merupakan salah satu bagian yang penting karena suatu teks ulasan dalam penyusunannya harus berdasarkan struktur. Struktur teks ulasan sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, terdiri atas 5. Yang pertama identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Yang keempat, mengemukakan pendapat dengan netral. Maksud mengemukakan pendapat dengan netral di sini adalah setelah kalian menyusun data, kemudian mencatat hal menarik, setelah itu kalian kemukakan pendapat kalian sendiri berdasarkan buku, film, atau lagu yang sudah kalian baca atau kalian dengar secara netral, artinya tidak memihak atau tidak kalian paparkan kekurangannya saja, tetapi kelebihannya tidak dipaparkan. Tetap harus netral dan seimbang, yaitu paparkan kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima, membuat judul teks ulasan. Setelah langkah-langkah kalian ikuti mulai dari awal sampai langkah-langkah yang keempat, selanjutnya kalian dapat menentukan judul untuk teks ulasan tersebut dengan keselarasan antara isi dan ulasan yang dibuat. Nah, kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu mengungkapkan kembali isi teks ulasan. Perhatikan layar, di sini Ibu hanya tampilkan beberapa kata kunci saja, yaitu mengungkapkan kembali teks ulasan. Itu berarti kita mengungkapkannya secara lisan, berarti dengan mulut ya. Kemudian, tidak tertulis berdasarkan struktur teks ulasan tersebut. Sesuai dengan struktur dan gunakan bahasa sendiri. Nah, ini yang benar. Kemudian, setelah itu, apalagi yang harus diperhatikan dalam mengungkapkan kembali isi teks ulasan, yaitu mengungkapkannya harus dengan runtut atau berurutan, mulai dari awal hingga akhir. Kemudian, perhatikan aspek lisan. Ada beberapa aspek lisan yang harus kalian perhatikan seperti jeda, volume suara, tekanan, artikulasi. Itu juga harus diperhatikan agar tujuan teks ulasannya tercapai kepada pendengar. Tujuan teks ulasan di sini yaitu membantu pembaca untuk mengetahui gambaran atau kritikan suatu karya. Baiklah anak-anak Ibu, demikianlah materi kita pada hari ini. Seperti biasa, setelah paparan materi yang Ibu sampaikan, selanjutnya kalian harus mengerjakan latihan sebagai bentuk evaluasi kalian terhadap proses pembelajaran pada hari ini. Nah, silakan perhatikan, untuk hari ini latihannya kalian buat sebuah teks ulasan tentang buku LKS Bahasa Indonesia kalian sendiri. Nah, yang sudah punya LKS Bahasa Indonesia kelas 8 berarti gampang ya. Bisa kalian buat teks ulasannya ke dalam buku latihan Bahasa Indonesia. Berarti ini dicatat. Khusus tugas yang ini kalian kirimkan ke WA Ibu ya. Kirimkannya ke WA Ibu. Kalian mulai catat dari judul, kemudian penulisnya siapa, tebal halamannya berapa, penerbitnya siapa, kemudian kalian paparkan
kira-kira isi buku ini apa? Setelah itu kalian buat analisis. Kalian analisis bagaimana kira-kira menurut kalian penampilannya, kemudian kertasnya bagaimana. Setelah itu bagian yang terakhir, evaluasi, yaitu kalian buat pendapat kalian sendiri tentang LKS ini. Apakah LKS ini sangat membantu bagi kalian dalam proses pembelajaran di rumah atau tidak, begitu. Tetap berpatokan kepada struktur teks ulasannya. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Kemudian jangan lupa, tugas harus selalu dikerjakan karena ini sudah semester 2, semester genap. Artinya kalian harus lebih rajin lagi supaya kalian naik kelas. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.